Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2961. Stephen akhirnya akan bergerak. Para penonton langsung menjadi heboh. Lagi pula, kesempatan untuk melihat Stephen bergerak akhir-akhir ini terlalu sedikit, dan kebanyakan dari mereka melihat beberapa video dia bergerak. Ayo. Wang Stephen mengangkat kepalanya dengan bangga, dan mengaitkan Stephen. Ada banyak orang di dunia ini yang ingin menginjakku untuk memanjat, karena ini adalah kesempatan paling sederhana untuk menjadi terkenal. Selama kamu mengalahkanku, kamu bisa langsung menjadi selebritas di seluruh kerajaan naga. Kurasa kamu mungkin juga berpikir begitu, kan? Stephen bertanya sambil berjalan menuju Wang Stephen. Ya, dengan mengalahkanmu, kamu bisa membuktikan dirimu, terutama di sini adalah tokoh seni bela diri terkenal dari seluruh kerajaan naga, perwakilan dari berbagai sekte. Kesempatan seperti itu sangat langka. Jadi aku menghabiskan semua tabunganku untuk membiarkanku Tuan membawakanku di sini. Tentu saja, mungkin saya tidak akan menjadi muridnya setelah hari ini, kata Wang Stephen sambil tersenyum. Orang muda ingin menjadi terkenal, saya telah memilikinya sendiri, dan saya telah bekerja keras sejauh ini, jadi saya tidak pernah berpikir itu buruk, dan saya bersedia memberikan kesempatan kepada orang muda dalam banyak kasus, kata Stephen. Oh. Wang Stephen mengangkat alisnya. Saya tidak ingin memberi Anda kesempatan hari ini, tetapi melihat Anda menindas tuan Anda dan menghancurkan leluhur Anda, saya pikir perlu bagi saya untuk membiarkan Anda mengalami keputusasaan untuk diri Anda sendiri. Ini mungkin lebih baik untuk Anda, kata Stephen. Saya benar-benar ingin putus asa, tapi sulit, kata Wang Stephen. Dalam hal ini, mari kita coba, kata Stephen, dan berhenti. Saat ini, jaraknya hanya sekitar 10 meter dari Wang Stephen. Apakah kamu tahu mengapa aku memilih tempat ini untuk menantangmu? Wang Stephen tiba-tiba bertanya. Kenapa? Karena kamu tidak bisa terbang ke sini. Wang Stephen tersenyum. Stephen tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka Wang Stephen akan menyebutkan masalah ini. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia seni bela diri sekarang yang tahu bahwa kamu bisa terbang. Jika kamu berada di tempat terbuka, selama kamu terbang, maka aku tidak akan memiliki kesempatan sama sekali, tetapi di sini berbeda. Ini adalah kafetaria, dan tingginya hanya 2 atau 3 meter. Bahkan jika kamu terbang aku tidak bisa terbang kemana-mana, aku sudah lama mempersiapkan hari ini, jadi hari ini. Kamu pasti akan kalah, Wang Stephen berkata dengan serius. Apakah menurutmu Fei adalah kartu trufku? Stephen bertanya dengan bercanda. Mungkin itu bukan kartu haul Anda, tapi itu akan menjadi sarana Anda untuk melarikan diri, kata Wang Stephen. Saya telah melihat banyak orang gila, dan ini adalah pertama kalinya bagi orang seperti Anda. Ayo, biarkan saya mencoba kekuatan Anda, kata Stephen. Lihat itu. Wang Stephen menyeringai, lalu menginjak kaki kanannya di tanah, dan menembak ke arah Stephen. Kecepatannya meningkat pesat dibandingkan saat dia bertarung dengan sesama murid sebelumnya. Melihat kecepatan ini, banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, kecepatan ini masih belum maksimal. Zhao Tuntian memiliki ekspresi menghina di wajahnya, beraninya dia melawan Stephen dengan kecepatan seperti ini. Dalam sekejap mata, Wang Stephen sudah tiba di depan Stephen. Beberapa telapak tangan ilusi muncul di tangan Wang Stephen, sepertinya dia telah berlatih Baguas Hang secara ekstrim. Telapak tangan meraung ke arah Stephen, mata Stephen berkilat dingin, dia mengepalkan tangan kanannya dan meledak ke arahnya. Ledakan. Setelah suara keras, tinju Stephen mengenai telapak tangan Wang Stephen dengan keras. Pada saat ini, Stephen merasa seolah-olah dia telah menabrak tembok yang keras. Wang Zi memerintahkan seluruh tubuhnya untuk terbang terbalik beberapa meter jauhnya, lalu berdiri diam.
Apakah ini tinju dari orang yang paling kuat di kerajaan naga? Terlalu lembut dan tidak memiliki kekuatan sama sekali, kata Wang Stephen sambil tersenyum. Stephen sedikit mengernyit, tubuh Wang Stephen ini jelas bukan tubuh orang biasa. Penonton di sekitar juga sedikit terkejut saat ini. Wang Stephen ini sepertinya memiliki sesuatu. Apakah dia masih aman setelah ditinju oleh Stephen? Tubuhmu berbeda dari orang biasa, kata Stephen. Itu karena saya sudah melatih tubuh saya secara ekstrim. Tubuh kaku saya jauh lebih kuat dari tubuh kaku orang lain, kata Wang Stephen. Tubuh yang kaku. Tidak terlihat seperti itu. Stephen menggelengkan kepalanya. Dia bahkan menghadapi tubuh kaku yang paling kuat. Perasaan memukul tubuh semacam itu berbeda dengan perasaan memukul tubuh Wang Stephen. Tidak percaya? Jika demikian, ayo mainkan permainan yang menarik. Wang Stephen tertawa. Permainan apa? Stephen bertanya. Aku berdiri di sini dan membiarkanmu menyerang. Selama kamu bisa melukaiku, maka aku akan kalah. Bagaimana? Tanya Wang Stephen. Apa? Orang-orang di sekitar terkejut ketika mendengar ini. Wang Stephen tidak akan kehilangan akal sehatnya, bukan? Memainkan permainan seperti ini dengan Stephen. Semua orang tahu kekuatan-kekuatan serangan Stephen. Apalagi Wang Stephen, bahkan Yamada-kun, orang terkuat di Asia, tidak akan pernah berani diam dan membiarkan Stephen menyerang. Di mana Wang Stephen ini? Genjin melakukan kesalahan. Begitu yakin pada dirinya sendiri. Tidak, ini bukan lagi kepercayaan diri, ini kesombongan dan ketidaktahuan. Apakah Anda percaya diri dengan pembelaan Anda sendiri? Tanya Stephen. Bab 2962. Saya sangat percaya diri dengan kemampuan bertahan dan menyerang saya, tetapi saya ingin memainkan permainan yang menarik melawan Anda. Apakah Anda berani? Wang Stephen menatap Stephen dan bertanya. Saya harap Anda tidak menyesalinya, kata Stephen. Melihat Stephen mengambil umpan, Wang Stephen sangat gembira. Langkah ini adalah langkah terpenting baginya untuk menjadi terkenal. Semua yang dia lakukan sebelumnya membuka jalan untuk langkah ini. Sekarang Stephen telah menyetujuinya, itu bisa terjadi mengatakan bahwa dia terkenal, peluang Liwan sudah dekat. Selama dia menahan serangan Stephen dengan tubuhnya dan tidak terluka, maka dia bisa menjadi terkenal. Wang Stephen menggerakkan tangan dan kakinya, lalu melepas pakaiannya, memperlihatkan otot-otot yang kuat di dalamnya. Dari luar, Wang Stephen memang setampan seorang idol, namun ia tetap terlihat sangat maskulin saat melepas pakaiannya. Wang Stephen menggenggam tangannya erat-erat, berdiri di sana menatap Stephen dan berkata, "Ayo, Stephen, bukankah kamu sangat kuat? Kalau begitu biarkan aku merasakan betapa kuatnya kamu sebenarnya." Stephen, orang ini terlalu gila sudah berakhir, biarkan dia pergi, kata Zhao Tuntian dengan wajah gelap. Stephen mengabaikan Zhao Tuntian, tetapi menatap Wang Stephen yang berdiri di hadapannya. Karena kamu mau bermain seperti ini, maka aku tidak akan menggertakmu. Aku akan memukulmu. Jika kamu bisa diam, maka aku akan kalah, kata Stephen. Tidak, bertarung sesukamu, selama aku tidak bisa berdiri, maka aku kalah, kata Wang Stephen. Nak, kamu tidak tahu seberapa keras tinju Stephen, dan kamu berani mengatakan hal seperti itu, kata Zhao Tuntian dengan nada menghina. Benarkah? Kalau begitu ayolah, kata Wang Stephen. Stephen mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan menatap Wang Stephen dengan serius. Menurutnya, tubuh Wang Stephen ini terlalu aneh, kulit dan ototnya sama sekali tidak seperti kulit dan otot normal, lebih seperti balok besi dan batu, yang membuat kekuatan pertahanannya mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dibandingkan dengan kekuatan pertahanannya, kekuatan serangannya tidak diragukan lagi jauh lebih lemah. Ini mungkin salah satu alasan mengapa Wang Stephen memilih bermain seperti ini. Dia berharap untuk menunjukkan sisi terkuatnya untuk mencapai tujuan menjadi terkenal. Bayangkan saja, selama dia bisa menahan serangannya sendiri, betapapun lemahnya serangannya sendiri, bagi orang lain,
hasilnya Stephen tidak bisa melukai Wang Stephen. Hasil seperti itu cukup membuat Wang Stephen terkenal di kerajaan Panjang. Adapun apakah akan mengalahkan diri sendiri atau tidak, itu tidak penting saat itu. Semua orang hanya akan tahu bahwa Wang Stephen berdiri di tempatnya dan membiarkan Stephen memukulinya, tetapi Stephen tidak bisa menyakitinya sama sekali. Itu perhitungan yang bagus. Stephen mengangkat tangan kanannya. Aku bilang aku hanya akan memukulmu sekali, aku tidak akan memukul lagi, dan pukulan ini aku akan memukul perutmu, di mana kamu memiliki otot paling banyak, kata Stephen. Kalau begitu ayolah. Wang Stephen menggeliat perutnya saat berbicara. Terlihat jelas perutnya yang six-pack. Aku di sini, kata Stephen. Semua orang di sekitar memandang Stephen dengan konsentrasi terengah-engah. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Stephen berjalan menuju Wang Stephen. Itu benar, pergi saja. Dia tidak meluncurkan sprint apapun ke arah Wang Stephen, tidak mengepalkan tinjunya, hanya berjalan menuju Wang Stephen. Wang Stephen tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Stephen akan berjalan ke arahnya dengan begitu mudah dan bebas. Stephen berjalan dengan sedih, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Wajah Wang Stephen menjadi sedikit jelek. Yang paling ingin dia lihat adalah bahwa Stephen meninju dengan seluruh kekuatannya dan dilawan dengan sempurna olehnya. Pada saat itu, dia dapat menggunakan masalah ini untuk mencapai tujuan menjadi terkenal. Hasilnya, Stephen sangat asal-asalan dan begitu santai, jadi meskipun dia memegang tinjunya, efeknya pasti jauh lebih lemah. Kemarilah, desak Wang Stephen. Stephen tidak terburu-buru, dan masih berjalan perlahan. Setelah berjalan lebih dari 10 langkah, Stephen mendatangi Wang Stephen. Wang Stephen memelototi Stephen dan berkata, kamu akan membayar penghinaanmu. Petik 2. Kata-kata ini juga untukmu. Pukulan ini untuk tuanmu, kata Stephen, menekuk siku kanannya dan merentangkannya ke belakang. Kekuatan mengembun di kepalan tangan Stephen. Pada saat yang sama, energi gelap juga mengembun di kepalan tangan Stephen. Berdiri tidak jauh menonton adegan ini, pupil mata Xiao Chentian sedikit menyusut. Stephen juga merasakan kebangkitan 3 kali lipat. Saat berikutnya, Stephen menyeringai dan meninju perut Wang Stephen. Pukulan ini mengumpulkan kekuatan fisik dan energi gelap Stephen yang kuat. Saat tinju mengenai perut Wang Stephen, energi gelap meletus lebih dulu. Dampak mengerikan itu langsung menyerang perut Wang Stephen. Pada saat yang sama, tinju Stephen mengenai perut Wang Stephen saat ini. Masih sama seperti sebelumnya, Stephen merasa seolah tinjunya membentur batu. Tapi jadi apa? Bahkan batu saja tidak cukup untuk menahan pukulannya. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Stephen. Hari ini, dia ingin membiarkan pria dengan nama yang sama dengan dirinya ini merasakan apa artinya kesakitan. Bab 2963. Ledakan. Masih sama seperti sebelumnya, tinju Stephen mengenai perut Wang Stephen, menimbulkan suara keras. Setelah suara keras itu, tubuh Wang Stephen membeku di tempatnya. Stephen perlahan menarik tangannya. Wang Stephen menatap Stephen dengan ngeri. Pada saat ini, dia hanya merasakan kekuatan mengerikan yang mengamuk di organ dalamnya. Tubuh yang menjadi sumber kepercayaan terbesarku tidak bisa menghentikan kekuatan seperti itu sama sekali. Saat berikutnya, wajah tampan Wang Stephen mulai berubah sedikit. Tubuh lurus Wang Stephen juga mulai membungkuk saat ini. Memutar dan menekuk berjalan beriringan, di satu sisi, topeng rasa sakit muncul di wajah Wang Stephen, dan di sisi lain, Wang Stephen membungkuk menjadi seekor udang. Engah. Wang Stephen memuntahkan seteguk darah, lalu berjongkok di tanah sambil memegangi perutnya. Tawa datang dari sekitar. Hahaha, biarkan kamu berpura-pura agresif, kamu disambar petir. Keberanian macam apa yang membuatmu menerima pukulan dari Tuan Lin telanjang? Apakah itu Liang Jingru? Petik 2. Apakah kamu benar-benar idiot? Petik 2.
Para penonton di sekitarnya mereka sombong dan memarahi Wang Stephen sambil tersenyum. Wang Stephen berjongkok di tanah, darah, air mata, dan ingus sudah mengalir dari mulut, mata, dan hidungnya. Dia telah berlatih seni bela diri selama 30 tahun, dan dia tidak pernah merasakan sakit yang begitu mengerikan. Perasaan ini seperti menarik usus keluar dari perut Anda dan kemudian mengikatkan busur di sekitar tubuh Anda. Wang Stephen merasa pertahanannya cukup kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa di bawah pukulan Stephen, pertahanannya akan terlihat sangat lemah. Jelas saya sudah menguasai kemampuan khusus, mengapa saya tidak bisa menahan pukulan Stephen? Dengan plop, Wang Stephen akhirnya duduk di tanah. Bukannya dia tidak mau jongkok, itu benar-benar tidak ada cara untuk terus jongkok. Aduh, Wang Stephen tiba-tiba memuntahkan semua yang dia makan sebelumnya. Itu menjijikkan. Petik 2. Apa-apaan, pergi dari sini. Orang-orang di sekitar berteriak dan memaki. Setelah Wang Stephen memuntahkan beberapa suap, dia hampir tidak bisa bangun dari tanah. Stephen berdiri di depannya, tampak tenang dan berangin. Aku tidak menyangka kekuatanmu begitu mengerikan. Wang Stephen berkata, menyeka darah dari sudut mulutnya. Kamu memang lebih kuat dari orang biasa, dan kamu juga memiliki ibu kota kegilaan, tetapi kamu tidak mengerti apa artinya memiliki surga dan manusia di luar langit dan orang-orang di luar langit, kata Stephen. Jangan berpuas diri terlalu dini, aku akan terus menjadi lebih kuat, beri aku cukup waktu, suatu hari aku pasti akan mengalahkanmu, dan beritahu semua orang bahwa orang yang paling kuat di kerajaan naga bukanlah Stephen, tetapi Wang Stephen. Wang Stephen setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan keluar dari kafetaria. Keluar dari sini, berpura-pura menjadi penjahat. Kamu tidak bisa mengalahkan orang sepertimu dalam 10.000 tahun. Kerumunan itu berteriak dan mengutuk. Stephen tidak banyak bicara, berbalik dan berjalan ke sisi Zhao Tuntian, dan berkata dengan suara rendah, orang-orang menatap Wang Stephen, orang ini aneh. Apa yang aneh? Zhao Tuntian bertanya dengan curiga. Saya curiga dia adalah orang dengan kemampuan khusus. Jika dia benar-benar orang dengan kemampuan khusus, akan ada banyak hal aneh, kata Stephen. Oke, begitu. Zhao Tuntian mengangguk. Itulah akhir dari episode kafetaria. Stephen sekali lagi membuktikannya. Tentu saja, bagi para penonton, ini bukan bukti. Lagi pula, Wang Stephen terlalu kuat untuk mengemudi tinggi dan rendah. Penampilan tak terkalahkan yang dia tunjukkan di awal membuat semua orang menantikannya. Pada akhirnya, Stephen mengalahkannya dengan pukulan muntah. Peran sekecil itu tidak memenuhi syarat untuk membuktikan bahwa Stephen hebat. Namun, episode seperti itu telah menambahkan banyak poin pembicaraan ke Wulin. Saat Stephen dan yang lainnya meninggalkan kafetaria, yang lainnya juga pergi bersama dan pergi ke ruang pertemuan. Pukul 2 siang, rapat dimulai tepat waktu. Stephen duduk di tengah barisan pertama auditorium, sementara Zhao Tuntian dan yang lainnya duduk di panggung di seberangnya. Ini adalah pertama kalinya Zhao Tuntian mengadakan pertemuan berskala besar sebagai direktur, bahkan jika Zhao Tuntian pernah mengalami pertemuan seperti itu sebelumnya, dia masih sedikit gugup melihat lebih dari 100 orang di depannya. Zhao Tuntian secara naluriah memandang Stephen, hanya untuk menemukan bahwa Stephen juga menatapnya dengan senyum di wajahnya. Zhao Tuntian tiba-tiba tampak mengambil kepastian, dan seluruh hatinya menjadi stabil sekaligus. Bab 2964. Semua orang di dunia seni bela diri, selamat datang di markas klan naga hari ini. Zhao Tuntian memulai pidato pembukaannya dengan mikrofon di tangan. Pertemuan secara resmi dimulai. Stephen sudah lama tidak menghadiri pertemuan klan naga sebagai penonton, dan rasanya aneh duduk di auditorium saat ini. Isi pertemuan itu tersiar begitu saja di pagi hari, jadi ketika Zhao Tuntian mengusulkan gagasan tata kelola bersama, dia langsung mendapat dukungan dari banyak orang yang hadir. Proses pertemuan berikut akan agak kurang bersemangat.
Klan Naga bermaksud untuk mengatur seni bela diri bersama dengan berbagai sekte selama setengah tahun. Ada masalah dalam mengatur wilayah. Seluruh kerajaan Naga memiliki tanah seluas 9,6 juta kilometer persegi, dan seni bela diri ada di mana-mana, dan seni bela diri ini akan dibagi menjadi 10 wilayah perbaikan biasa dikelola bersama. Sampai di sini, pertemuan-pertemuan pada dasarnya relatif damai, tetapi ketika membahas pemekaran daerah tertentu, perbedaan menjadi lebih serius, dan tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menghilangkan perbedaan tersebut. Rapat berlangsung dari pukul 2 siang hingga pukul 6 sore, karena perbedaan yang belum terselesaikan, maka rapat akan dilanjutkan besok. Klan Naga mengadakan makan malam untuk semua orang, tetapi Stephen tidak ikut karena dia akan mengundang Li Feifan dan Zhang San untuk makan malam ini. Melihat Li Feifan dan Zhang San pergi bersama Stephen, semua peserta menunjukkan ekspresi iri di wajah mereka. Tuan Zhou, Anda benar-benar kehilangan banyak uang dalam pertemuan ini. Seorang seniman bela diri terkenal bercanda. Ekspresi Zhou Hao jelek. Dia menyinggung Zhang San dari faksi Wudang dalam pertemuan ini, tetapi Zhang San ternyata adalah teman Stephen. Murid pribadinya tidak hanya memberontak, tetapi juga memprovokasi Stephen. Akan sangat bagus jika dia menang. Hasilnya hilang tanpa kejutan. Ketika kedua hal ini terjadi bersamaan, sulit untuk menggambarkan suasana hati Zhou Hao dengan kata-kata. Ibu kota kekaisaran, restoran tertentu. Stephen, Li Feifan, Zhang San, dan Bi Feiyun duduk bersama di sebuah kotak di restoran. Tuan Bi, Anda seharusnya tidak ikut dengan kami. Malam ini adalah perjamuan resmi. Bagaimana mungkin seseorang yang sama pentingnya dengan Anda tidak muncul? Stephen berkata sambil tersenyum. Aku tidak suka acara seperti itu, lebih nyaman bagi kita untuk makan dan minum secara pribadi, kata Bi Feiyun. Stephen tersenyum, dan berkata kepada Li Fanfan dan Zhang San, Tuan Bi adalah teman Wang Nian saya. Anda bisa lebih dekat dengannya. Tuan Bi masih berstatus sangat tinggi di Jianghu, dan koneksinya juga sangat kuat. Petik 2. Kalau begitu aku akan minum lagi dengan Tuan Bi nanti. Kata Li Feifan yang sederhana dan jujur dengan serius. Terima kasih, Tuan Lin, Zhang San berterima kasih kepada Stephen. Saya mendengar dari Zhao Tuntian bahwa Anda diintimidasi oleh Zhou Hao di ruang tunggu. Stephen bertanya. Tidak, itu hanya perbedaan pendapat. Zhang San menggelengkan kepalanya dan berkata. Apakah itu hanya perbedaan pendapat? Anda tidak perlu menyembunyikan apapun untuk Zhou Hao. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, beritahu saya, kata Stephen. Wudang pernah sesat. Ini fakta. Wajar jika ditindas, dan didiskriminasi. Jika kita ingin mengubah status quo Wudang dan mengubah citra Wudang di hati masyarakat mengandalkanmu, atau mengandalkan klan Naga, maka semua orang tidak akan pernah benar-benar mengenali Wudang dari lubuk hati mereka. Kata Zhang San dengan serius. Oh, Bi Feiyun memandang Zhang San dengan heran dan berkata, karaktermu benar-benar luar biasa. Kebangkitan Wudang mungkin bukan omong kosong. Petik 2. Saya berbicara dengan Zhang San sebelumnya, dan saya mengetahuinya saat itu karakternya sangat manusiawi, dan Anda tahu bahwa saya memiliki masalah dengan faksi Wudang, tetapi saya jujur, saya tidak ingin melihat penurunan Wudang ide yang sama, kebangkitan Wudang sudah dekat, tetapi Zhang San, kamu harus tahu bahwa aroma anggur juga takut akan lorong yang dalam. Jika kamu hanya ingin mengandalkan dirimu sendiri, kamu mungkin dapat mencapai tujuanmu, tetapi waktu yang dibutuhkan mungkin beberapa kali lipat. Pertemuan ini adalah sebenarnya divisi baru dari seni bela diri Kerajaan Naga. Setiap sekte, pembudidaya biasa, bisa menjadi pangeran. Saya tahu Anda acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, tapi saya harap Anda bisa berjuang untuk Wudang. Saya juga tidak bisa membantu Anda banyak, aku hanya bisa mengandalkanmu. Stephen berkata dengan serius. Saya mengerti, terima kasih Tuan Lin atas bimbingan Anda,
kata Zhang San dengan serius. Bos Zhang dan kami berdua masuk dengan mengetahui nasib kami, seberapa dekat kami. Li Feifei tersenyum naif. Kalau begitu minumlah beberapa gelas lagi nanti. Zhang San tertawa. Pasti. Proses makannya cukup meriah. Zhang San dan Li Feifan sama-sama peminum yang menyegarkan, dan mereka minum beberapa botol minuman keras dalam waktu singkat. Pada pukul 11.30 malam, acara makan telah berakhir. Stephen mengatur agar orang-orang mengusir semua orang, dan kemudian bersembunyi di kegelapan sendirian. Imperial Capital, di kamar hotel tertentu. Aduh, Wang Stephen berbaring di wastafel, dan muntah sambil menghadap ke wastafel. Karena muntah-muntah yang parah, pembuluh darah di leher Wang Stephen pecah. Setelah sekian lama, Wang Stephen merasa jauh lebih baik dan keluar dari kamar mandi. Masih ada air liur yang menggantung di sudut mulutnya, dan dia terlihat sangat malu. Ketika Wang Stephen masuk ke ruang tamu, dia tiba-tiba membeku, menatap lurus ke arah orang yang duduk di sofa. Stephen, kenapa kamu di sini? Wang Stephen bertanya dengan gugup. Datang ke sini untuk melihatmu, lagi pula, pukulanku tidak ringan, kata Stephen dengan menyilangkan kaki Erlang. Lihat aku, apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Katakan saja apa tujuanmu, kata Wang Stephen. Stephen tersenyum dan berkata, jika Anda ingin berbicara tentang tujuannya, memang ada satu. Saya ingin bertanya, apakah Anda orang dengan kemampuan khusus? Bab 2965. Kamu datang kepadaku hanya untuk menanyakan pertanyaan ini. Wang Stephen menatap Stephen dan bertanya. Kalau tidak, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Stephen bertanya. Saya pikir Anda ingin memberi saya pelajaran yang sulit ketika tidak ada yang melihatnya. Lagi pula, saya tidak menunjukkan rasa hormat kepada Anda hari ini, kata Wang Stephen. Aku tidak akan mengajarimu secara pribadi karena masalah sepele itu membuatmu tersanjung, kata Stephen dengan ringan. Wajah Wang Stephen sedikit membeku, dan kemudian dia berkata, kalau begitu, pergilah, aku tidak akan memberimu jawaban. Aku tidak akan mengajarimu hanya karena kamu tidak menghormatiku, tapi aku akan memberimu pelajaran karena kamu tidak menjawab. Pertanyaanku membuatmu merasa tidak nyaman, kata Stephen. Apakah saya orang dengan kemampuan khusus ada hubungannya dengan Anda? Mengapa Anda bertanya begitu jelas? Tanya Wang Stephen. Jika itu setengah tahun yang lalu, maka aku tidak akan pernah mengajukan lebih banyak pertanyaan lagi. Lagi pula, ada begitu banyak orang dengan kemampuan khusus. Satu lebih darimu tidak terlalu banyak, dan satu kurang darimu cukup banyak, tapi sekarang berbeda, kata Stephen. Mengapa berbeda dari masa lalu? Wang Stephen bertanya. Jawab aku dulu, apakah kamu orang dengan kemampuan khusus? Stephen bertanya. Aku. Ya. Wang Stephen memberikan jawaban setelah berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, kalau begitu katakan padaku, mengapa sekarang berbeda? Medan perang ekstrateritorial, dan sekarang setelah medan perang ekstrateritorial menghilang, ada pengguna kemampuan khusus seperti Anda, yang membuat saya bertanya-tanya, dari mana kemampuan Anda berasal? Stephen bertanya, tidak bisakah saya memiliki kemampuan yang saya peroleh di medan perang di luar wilayah? Wang Stephen bertanya dengan cemberut. Jika kamu memperoleh kemampuan di medan perang di luar wilayah, maka kamu tidak dapat diketahui untuk waktu yang lama. Lagi pula, kamu memiliki nama yang sama denganku dan memiliki kemampuan khusus. Ini cukup untuk membuatmu terkenal, dan dapat dilihat dari kinerja tuanmu bahwa saya tidak tahu bahwa Anda memiliki kemampuan khusus, jadi kemungkinan besar Anda baru saja memperoleh kemampuan khusus. Stephen berkata dengan tegas. Wang Stephen memiliki ekspresi panik di wajahnya. Katakan padaku, apa kemampuan spesialmu? Dari mana asalnya? Kata Stephen. Saya dapat memberitahu Anda, tetapi manfaat apa yang dapat saya peroleh? Wang Stephen bertanya. Manfaat apa yang kamu inginkan? Stephen bertanya.
Saya ingin menjadi terkenal, dan saya ingin lebih banyak orang mengenal saya dan memuja saya. Kami memiliki nama yang sama, dan saya ingin menjadi seperti Anda," kata Wang Stephen. "Sulit. Tidak semua orang bernama Stephen bisa sebaik saya. Jika Anda ingin terkenal, dan Anda ingin terkenal. Orang lain tidak dapat membantu Anda. Anda harus mengandalkan diri sendiri dan berjalan di jalan yang benar. Jika tidak, bahkan jika Anda menjadi terkenal, Anda hanya bisa menjadi terkenal," kata Stephen bercanda. "Saya ingin jus berkualitas baik. Selama Anda memberikannya kepada saya akan memberitahu Anda semua rahasia saya," kata Wang Stephen. "Aku tidak suka membuat kesepakatan dengan orang lain," kata Stephen, menjentikkan jarinya dengan ringan. Saat berikutnya, Wang Stephen mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Tubuhnya seakan terbungkus lumpur tebal, bahkan nafasnya pun menjadi berat. Apa yang terjadi?" Wang Stephen bertanya dengan ngeri. "Ketidaktahuan saya membuat Anda berpikir bahwa Anda dapat menantang saya dengan sedikit kemampuan khusus, tetapi sekarang, saya menghancurkan semua kognisi Anda dan membiarkan Anda memahami betapa menakutkannya orang yang Anda hadapi." Setelah suara Stephen turun, tubuh Wang Stephen tiba-tiba naik ke udara dan terbang menuju jendela. Dengan keras, jendela pecah. Tubuh Wang Stephen terbang keluar jendela, melayang di udara terus-menerus. Aliran udara yang kuat terus berhembus ke tubuh Wang Stephen, dan terdengar suara garukan dari tubuh Wang Stephen. Wang Stephen sangat ketakutan sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa Stephen tidak hanya bisa terbang sendiri, tetapi juga mengendalikan dirinya untuk terbang. Pada saat ini, tubuh Wang Stephen tiba-tiba berhenti. Di depannya, Stephen turun dari langit, melayang di udara, dan berhadapan langsung dengan Wang Stephen. "Selama aku mau, aku bisa menghancurkanmu bahkan tanpa menggunakan tanganku," kata Stephen. Mengikuti suara Stephen, tekanan mengerikan datang dari segala arah. Wang Stephen tidak bisa bernapas di bawah tekanan, dan otot-otot di tubuhnya juga mengeluarkan suara berderak saat Stephen meremas. Itu sangat menakutkan. Aku berkata, jangan bunuh aku." Wang Stephen akhirnya ketakutan dan berteriak kegirangan. Saat berikutnya, tubuh Wang Stephen tiba-tiba melintas. Ketika Wang Stephen sadar, dia sudah kembali ke kamarnya dan duduk di sofa. Setelah itu, Stephen juga duduk di sofa, berseberangan dengan Wang Stephen. "Bicaralah," kata Stephen. "Apakah kamu juga orang dengan kemampuan khusus?" Wang Stephen bertanya. "Tidak, semua kemampuan yang saya gunakan diperoleh dengan kerja keras saya lusa." "Mereka berbeda dari Anda yang beruntung," kata Stephen dengan bangga. Petik 2. Wang Stephen sangat terdiam. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Stephen apakah hal-hal seperti terbang dapat dicapai dengan kerja keras. Tetapi setelah dipikir-pikir, karena orang ingin berpura-pura agresif, biarkan mereka berpura-pura cukup. Jadi Wang Stephen berkata, "Saya benar-benar berpikir terlalu sederhana sebelumnya. Saya selalu berpikir bahwa saya memiliki perkiraan yang cukup untuk Anda. Saya pikir dengan kekuatan serangan tidak bisa benar-benar menyakitimu, jadi aku memilih untuk menggunakan pertahanan terkuatku untuk menghadapi seranganmu, berharap menjadi terkenal di dunia, tetapi pada akhirnya aku dipukuli tanpa ampun oleh kenyataan." "Katakan," kata Stephen. "Iya." Wang Stephen mengangguk, lalu berkata, "Kemampuan saya adalah pengerasan tubuh. Saya bisa membuat tubuh saya sekeras berlian, dan kemampuan khusus saya diperoleh hanya seminggu yang lalu." "Minggu yang lalu?" Stephen bertanya. Dia tidak terlalu tertarik dengan kemampuan khusus Wang Stephen, tetapi dia masih sangat tertarik dengan tempat di mana dia memperoleh kemampuan khususnya. "Di lembah Gunung Kongtong kita," kata Wang Stephen. "Lembah?" Stephen mengerutkan kening dan menatap Wang Stephen. "Hari itu ketika saya pergi ke gunung untuk berlatih seni bela diri, tiba-tiba hujan deras turun. Dalam perjalanan menuruni gunung, saya mengalami tanah longsor. Saya tersapu ke lembah oleh tanah longsor.
Saya tidak sengaja menemukan sebuah gua, dan di dalam gua itu, saya melihat seberkas cahaya. Mengetahui apa sinar cahaya itu, ketika saya mendekati sinar cahaya itu, secara otomatis meleleh ke dalam tubuh saya, dan kemudian saya menemukan bahwa saya memiliki kemampuan untuk mengendalikan tubuh saya untuk mengeras. Dan kekerasan saya di luar imajinasi saya sendiri. Bahkan jika saya menggunakan senjata paling tajam untuk menyerang tubuh saya tidak dapat meninggalkan bekas luka di permukaan tubuh saya. Jadi saya pikir saya yang terpilih, dan saya pasti terkenal semua di seluruh dunia. Itulah sebabnya saya memiliki ide yang saya miliki hari ini. Wang Stephen hanya menceritakan kisahnya. Tidak sengaja jatuh ke dalam gua dan memperoleh kemampuan khusus. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tampak seperti rutinitas fantasi, kata Stephen dengan cemberut. Aku tahu kamu akan berpikir ini omong kosong, tapi itulah kenyataannya. Aku jatuh ke dalam gua dan memperoleh kemampuan khusus. Sesederhana itu, kata Wang Stephen. Bab 2966. Apakah gua itu masih ada? Stephen bertanya. Itu masih di sana. Berada di lembah di belakang faksi Kontong kami. Gua itu terlihat seperti terbentuk secara alami. Tidak ada jejak aktivitas manusia di dalamnya. Kecuali cahaya aneh, tidak ada tempat yang perlu diperhatikan. Wang Stephen dikatakan. Sudahkah kamu mencari? Stephen bertanya. Yah, aku masih berpikir untuk melihat apakah aku dapat menemukan sesuatu yang lebih. Jadi aku mencari di dalam dan luar gua, tetapi pada akhirnya aku tidak menemukan apapun, kata Wang Stephen. Seperti apa bentuk bola cahaya itu? Stephen bertanya. Itu hanya bola cahaya seukuran bola basket, melayang di udara, warnanya putih, dan saya tidak tahu apa itu, kata Wang Stephen. Mendengar kata-kata Wang Stephen, Stephen berpikir keras. Dia mempercayai kata-kata Wang Stephen sekitar 70% hingga 80%, terutama karena kata-kata ini cukup menggelikan. Jika Wang Stephen ingin membohongi dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah membuat rutinitas fantasi seperti itu untuk menipu dirinya sendiri, jadi cukup untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Bawa aku ke gua itu, kata Stephen. Membawamu ke sana. Kapan? Tanya Wang Stephen. Sekarang, kata Stephen, dengan pikiran, seluruh orang dan Wang Stephen terbang keluar jendela. Gua itu ada di gunung belakang sekte kita. Jaraknya ribuan kilometer dari kita. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang ke sana? Wang Stephen berkata dengan penuh semangat. Stephen tidak berbicara, dan membungkus Wang Stephen dengan energi gelap, meningkatkan kecepatannya secara ekstrim. Wang Stephen melihat ke bawah dengan ngeri. Kota di bawah menjadi sangat kecil dalam sekejap, dan kemudian dengan cepat menghilang di depan matanya. Bagaimana bisa begitu cepat? Wang Stephen terkejut. Dia merasa kecepatannya saat ini pasti melebihi 1000 km per jam. Bagaimana kecepatan seperti itu bisa dicapai oleh manusia? Keduanya terus terbang ke depan dalam kegelapan. Setelah lebih dari 1 jam terbang, Wang Stephen melihat Gunung Kontong. Lebih dari 1 jam, Wang Stephen terdiam. Dia merasa bahwa dia benar-benar meremehkan pria bernama sama dengan dirinya ini. Rahasia dan kartu truf dalam dirinya benar-benar tak terbayangkan. Dalam sekejap mata, Stephen dan Wang Stephen datang ke sebuah lembah bersama. Gua itu ada di sana. Wang Stephen menunjuk ke kedipan kecil di depannya dan berkata. Stephen terbang langsung dengan Wang Stephen. Itu gelap gulita di dalam gua, tapi itu bukan halangan bagi Stephen. Dia melihat sekeliling dan pupil matanya menyusut dengan cepat. Kegelapan sudah tidak ada lagi, dan gunung dengan cepat menjadi transparan di bawah perspektif Stephen. Stephen melihat terenggiling tersembunyi di pegunungan, emas, dan bahkan peti mati kuno, tetapi dia tidak melihat apapun yang berhubungan dengan kemampuan khusus. Berdiri di samping Stephen, Wang Stephen tidak berani menarik nafas, karena di dalam gua yang gelap, dia melihat cahaya redup di mata Stephen. Matanya bersinar, dan dia bisa terbang. Bukankah Stephen ini alien?
Bab 2967. Stephen mencari di seluruh gua luar dalam, tetapi dia tidak pernah menemukan sesuatu yang aneh. Di bawah malam, Stephen memimpin Wang Stephen keluar dari gua. Izinkan saya mengatakan, tidak ada yang lain di gua ini kecuali sinar cahaya yang menyatu dengan tubuh saya, kata Wang Stephen. Stephen mengerutkan kening. Mungkinkah benda-benda di gua ini benar-benar milik petualangan dunia ini? Sejak dia tahu bahwa alien telah datang ke bumi jutaan tahun yang lalu dan telah membangun peradaban yang cemerlang. Stephen merasa bahwa dunia nyata saat ini memiliki sedikit rasa fantasi, tapi itu hanya sedikit rasa fantasi-fantasi yang sebenarnya masih ada di medan perang ekstrateritorial, atau metaverse, yang mewakili peradaban yang bukan milik manusia. Jadi apapun yang terjadi di atasnya hal-hal yang bisa dimengerti. Tapi sekarang, di dalam gua di lembah di belakang Gunung Kongtong, ada cahaya yang bisa membuat orang mengeras. Itu membuat Stephen bertanya-tanya apakah dunia tempat tinggalnya memiliki kesamaan dengan metaverse atau medan perang di luar domain. Hal yang sama. Jika demikian, dari mana hal-hal ini berasal? Adakah orang lain selain Wang Stephen yang mengalami petualangan serupa? Jika demikian, di mana orang-orang itu? Stephen berpikir keras. Wang Stephen sedikit tertahan berdiri di pinggir lapangan, tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Pada saat ini, Stephen tiba-tiba bertanya, baru-baru ini, apakah ada sesuatu yang berbeda terjadi pada Gunung Kongtong, atau Sekolah Kongtong? Ungkapan ingatan. Yah, itu hanya berbeda dari biasanya, atau sesuatu yang tidak terjadi di masa lalu, atau sesuatu yang jarang terjadi, kata Stephen. Kamu menanyakan itu padaku, tapi aku ingat sesuatu, dan adik laki-lakiku memberitahuku tentang itu, kata Wang Stephen. Ada apa? Stephen bertanya. Lebih dari seminggu yang lalu, saya sedang tidur, dan adik laki-laki yang satu kamar dengan saya tiba-tiba berteriak dan membangunkan saya. Setelah bertanya, dia memberitahu saya bahwa dia melihat bintang jatuh datang dari atas sekte kami. Itu berlalu oleh, dan itu dikatakan sebagai bintang jatuh yang sangat besar, jadi saya bisa melihatnya dengan jelas, kata Wang Stephen. Meteor. Petik 2. Stephen mengecilkan pupilnya dan bertanya, meteor jenis apa? Titik. Saya belum mendengar dia menyebutkannya sejak saat itu, kata Wang Stephen. Lalu, apakah saudara juniormu itu di sekte Kongtong sekarang? Stephen bertanya. Ya, kami sudah menutup gerbang gunung saat ini, dia pasti ada di sekte. Wang Stephen berkata dengan tegas. Bawa aku padanya, kata Stephen. Gerbang gunung kami telah disegel, jika kamu mau. Ya, kamu bisa terbang. Maka tidak apa-apa, kata Wang Stephen pada dirinya sendiri. Bagaimana? Stephen bertanya. Pergi saja ke sana, Wang Stephen menunjuk ke arah barat laut. Stephen meraih Wang Stephen dan terbang ke barat laut. Setelah terbang lebih dari 1 kilometer, Stephen sudah sampai di asrama faksi Kongtong. Saat itu sekitar pukul 1 malam, dan masih ada beberapa lampu yang menyala di gedung asrama. Asrama kami ada di lantai 5. Kami harus naik tangga. Kami tidak bisa terbang karena bangunan asrama tertutup sepenuhnya, kata Wang Stephen. Stephen mengangguk dan mendarat di tangga di lantai pertama. Begitu dia mendarat, Stephen mengerutkan kening. Dia bisa mencium bau samar darah di udara. Sesuatu terjadi, kata Stephen dengan suara yang dalam. Ah, ada apa? Wang Stephen bertanya dengan curiga. Stephen tidak berbicara, dan langsung menuju tangga. Di sudut tangga di lantai pertama, Stephen melihat seorang pria tergeletak di tanah, mengenakan pakaian sekolah Kongtong, berbaring telungkup dengan genangan darah di bawahnya. Ah! Wang Stephen berteriak ngeri. Diam! Stephen memarahi, lalu pergi ke pria itu dan berlutut untuk memeriksa. Mati sekitar 1 jam, kata Stephen, berdiri dan berjalan ke lantai 2. Mati selama 1 jam. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Wang Stephen bertanya dengan gugup.
Aku juga baru datang, bagaimana aku tahu siapa yang melakukannya? Stephen berkata sambil berjalan beberapa langkah di koridor lantai 2. Ada pintu di samping koridor, dan pintu beberapa kamar terbuka. Stephen melihat ke dalam dari pintu dan menemukan ada mayat di dalamnya. Ada yang 1, ada yang 2 atau 3. Kenapa? Kenapa lantai ini mati semua? Wang Stephen bertanya dengan ngeri. Bukan hanya lantai ini. Stephen menatap langit-langit. Bab 2968. Di matanya, langit-langit sudah menjadi transparan. Di lantai 2, lantai 3, dan lantai terakhir, banyak orang meninggal di setiap lantai. Di matanya, gedung asrama ini tidak memiliki orang yang masih hidup saat ini. Apa artinya bukan hanya lantai ini? Tanya Wang Stephen. Semua orang di gedung ini sudah mati, kata Stephen, dan langsung lari ke lantai 5. Wang Stephen dengan cepat mengikuti. Di lantai 5, Stephen bertanya, di mana kamarmu? Di sana. Wang Stephen menunjuk ke sebuah pintu yang terbuka sedikit. Stephen berjalan ke pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Di balik pintu, seorang pria sedang berbaring di tempat tidur. Darah mengalir dari tempat tidur ke lantai. Ini adik laki-lakimu. Stephen berjalan ke pria itu dan bertanya. Ya, dia. Mengapa dia mati? Tanya Wang Stephen. Itu fatal dengan satu pisau. Stephen melihat mayat di leher pria itu dan berkata, itu sama dengan mayat di lantai bawah. Itu fatal dengan satu pisau, tapi sepertinya itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama. Orang-orang kuat datang ke asrama kami dan membunuh semua orang di asrama kami. Bagaimana ini mungkin? Apakah orang-orang ini tidak tahu bagaimana meminta bantuan? Fraksi Kongtong kami memiliki lebih dari ini. Ada juga yang lebih tua tingkat master, mereka tinggal di dekat sini, jadi mereka tidak akan menyadari situasi di sini. Wang Stephen bertanya. Stephen tidak menjawab pertanyaan Wang Stephen. Dia berjalan keluar pintu dan melihat sekeliling. Seluruh sekolah Kongtong sangat sunyi, dan keheningan semacam ini bukanlah ketenangan, tetapi lebih seperti kesunyian yang mematikan. Sesuatu terjadi pada faksi Kongtong, kata Stephen, berbalik dan turun. Sesuatu terjadi pada faksi Kongtong. Wajah Wang Stephen menegang, dan dia buru-buru mengikuti Stephen ke bawah. Setelah itu, Stephen pergi ke tempat lain di faksi Kongtong. Seperti yang diharapkan Stephen, dia juga melihat banyak mayat di tempat-tempat ini. Sebenarnya ada beberapa sesepuh dari faksi Kongtong di antara mayat-mayat ini. Mereka semua mati, mereka semua mati. Wang Stephen memandangi mayat-mayat itu dengan cemas dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia membengkak setelah mendapatkan kemampuan khusus, dia tidak lagi memperhatikan Zhou Hao, tetapi dia berada di faksi Kongtong setelah berlatih seni bela diri selama lebih dari 10 tahun. Ada terlalu banyak teman dan tetua, dan sekarang semua orang ini telah terbunuh, yang menyebabkan kejutan besar di hatinya. Berapa banyak orang yang ada di faksi Kongtong Anda? Stephen bertanya. Ini kemudi utama, ada sekitar 200 orang, kata Wang Stephen. Apakah ada lebih dari 200 orang di sini? Kami melihat total 213 mayat di sepanjang jalan, kata Stephen. Artinya, semua orang di sini di pucuk pimpinan sudah mati. Wang Stephen bertanya dengan penuh semangat. Hampir seperti ini. Saya tidak bisa melihat orang yang hidup di sini. Sebagai salah satu dari 10 sekte teratas, Sekte Kongtong memiliki sejumlah kecil orang, tetapi mereka sangat kuat. Pada akhirnya, sarang mereka sendiri benar-benar terhapus. Pembunuhnya pasti jauh. Jika Anda melampaui faksi Kongtong, masalah ini harus segera dilaporkan, kata Stephen. Aku memanggil guru sekarang. Wang Stephen berkata dengan tergesa-gesa. Aku akan memanggil klan naga, dan kamu memanggil tuanmu. Selain itu, biarkan tuanmu memperhatikan keselamatan. Postur si pembunuh adalah untuk memusnahkan faksi Kongtongmu. Meskipun tuanmu berada di ibu kota kekaisaran, itu tidak sepenuhnya aman, kata Stephen. Oke, kata Wang Stephen,
mengangkat teleponnya dan berjalan ke samping untuk menelepon Zhou Hao. Telepon berdering beberapa kali dan diangkat. Aku sudah memutuskan untuk mengeluarkanmu dari divisi, jadi kamu tidak perlu meneleponku lagi. Apapun yang kamu katakan, itu tidak akan mengubah keputusanku. Suara Zhou Hao datang dari ujung telepon. Tuan, Anda bisa menunggu untuk membahas masalah mengeluarkan saya dari sekolah master. Sesuatu yang besar telah terjadi pada bos kami, kata Wang Stephen dengan penuh semangat. Peristiwa besar terjadi pada kemudi utama. Apakah Anda berencana membodohi saya lagi sebelum saya dikeluarkan dari divisi? Saya bahkan tidak tahu bahwa peristiwa besar terjadi pada kemudi utama, tetapi Anda mengetahuinya sebelum saya. Apakah Anda benar-benar mengira aku tidak punya otak? Zhou Hao berkata dengan nada menghina. Sungguh, Tuan, saya baru saja dibawa kembali ke faksi Kongtong kami oleh Stephen, hanya untuk mengetahui bahwa semua orang di sini di pucuk pimpinan kami telah terbunuh. Kata Wang Stephen. Semua orang terbunuh. Wang Stephen, apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Zhou Hao bertanya dengan marah. Tuan, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Semua orang di sini di pucuk pimpinan sudah mati, dan tidak ada yang hidup. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Stephen akan segera melaporkan situasinya ke klan naga, dan Anda akan segera menerima berita dari klan naga. Tuan, pasti ada musuh yang ingin memusnahkan faksi Kongtong kami. Anda harus sangat berhati-hati di ibu kota kekaisaran, jangan. Pop, tanda seru. Zhou Hao menutup telepon. Wang Stephen, kalian benar-benar mengecewakanku. Kamu memperlakukanku seperti orang bodoh. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku pasti akan mengeluarkanmu dari sekte, dan menghapusmu sepenuhnya dari faksi Kongtong. Tidak ada orang sepertimu, Zhou Hao berkata dengan marah. Pada saat ini, suara seorang pria terdengar dari samping Zhou Hao. Apa yang muridmu katakan tidak salah sama sekali. Semua orang yang memimpin sekte Kongtong memang sudah mati. Petik 2. Zhou Hao terkejut, melihat ke samping, dan menemukan ada seseorang yang duduk di ambang jendela. Pria itu menatapnya dengan senyum mengejek. Siapa kamu? Zhou Hao bertanya dengan waspada. Aku di sini untuk mengantarmu menemui muridmu, kata pria itu, melompat dari ambang jendela, dan berjalan menuju Zhou Hao. Bab 2969. Didi. Handphone yang jatuh ke tanah dijadikan ringtone Didi. Bel berbunyi untuk waktu yang lama tetapi tidak ada yang menjawab. Saat itu, pintu di ujung telepon terbuka. Sekelompok orang masuk dari pintu, dan salah satu dari mereka mengangkat telepon. Darah menetes dari telepon ke tanah. Beritahu atasan bahwa Zhou Hao terbunuh. Petik 2. Fraksi Kongtong. Setelah Stephen selesai memanggil klan naga, dia mengitari faksi Kongtong lagi, dan akhirnya memastikan bahwa faksi Kongtong memang telah pergi. Setelah itu, Stephen menerima telepon dari Zhao Tuntian. Baru saja menerima kabar bahwa Zhou Hao terbunuh di hotel tempat dia menginap, kata Zhao Tuntian di telepon. Dibunuh? Begitu cepat? Stephen bertanya dengan cemberut. Ya, saya menghubungi Zhou Hao setelah Anda menelepon saya, tetapi saya masih tidak bisa menghubungi. Ketika orang-orang dari perlombaan naga bergegas ke kamar tempat Zhou Hao tinggal, Zhou Hao telah terbunuh. Menurut pendahuluan pemeriksaan di tempat kejadian, Zhou Hao terbunuh beberapa menit sebelum kami tiba, dan tidak banyak jejak pertempuran di tempat kejadian. Zhou Hao terbunuh dengan satu pukulan. Zhao Tuntian hanya memberitahu Stephen tentang situasi Zhou Hao. Katakan saja lagi. Sudahkah Anda memeriksa pengawasan di sekitar tempat kejadian? Apakah ada petunjuk? Tanya Stephen. Itu sudah diselidiki, dan sekarang kami sedikit khawatir. Mengapa si pembunuh mengirim tangan yang begitu kejam ke Kongtong? Apakah karena kebencian pribadi, atau karena hal lain? Jika karena kebencian pribadi, tidak apa-apa. Untuk mengatakan, jika itu karena hal lain, lalu apa itu bisa menjadi sangat rumit. Kata Zhao Tuntian.
Apa lagi itu? Tanya Stephen. Aku bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan pertemuan kita ini. Karena saat faksi Kongtong dimusnahkan kebetulan adalah hari dimulainya pertemuan, tidak awal atau terlambat. Kata Zhao Tuntian. Apakah ini terkait dengan pertemuan kita? Stephen mengerutkan kening, melamun. Saya menekan berita bahwa faksi Kongtong dihancurkan untuk saat ini, tetapi masalah ini tidak dapat disembunyikan. Besok, seluruh dunia seni bela diri harus diumumkan, dan itu mungkin berdampak besar pada pertemuan kita, kata Zhao Tuntian. Anda pertama-tama meminta orang untuk menyelidiki beberapa peristiwa baru-baru ini dari faksi Kongtong untuk melihat apakah mereka dapat menemukan petunjuk dari mereka. Selain itu, biarkan orang memanfaatkan waktu untuk memburu si pembunuh, sehingga seluruh faksi Kongtong dapat dimusnahkan secara diam-diam. Itu pasti perlu. Banyak orang, semakin banyak orang, semakin tinggi kemungkinan menemukan petunjuk, kata Stephen. Oke, aku mengerti. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di faksi Kongtong pada malam hari? Tanya Zhao Tuntian. Saya datang ke sini untuk menyelidiki beberapa hal, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan penghancuran faksi Kongtong, kata Stephen. Apakah kamu menemukan sesuatu? Zhao Tuntian bertanya. Belum, kata Stephen. Klan naga atas faksi Kongtong, haruskah saya membiarkan mereka menunda waktu untuk memasuki faksi Kongtong, dan memberi Anda lebih banyak waktu untuk memeriksa urusan Anda? Tanya Zhao Tuntian. Tidak, biarkan mereka masuk sekarang. Biarkan mereka menyelidiki masalah ini secepat mungkin, kata Stephen. Oke. Setelah menutup telepon, Stephen kembali ke sisi Wang Stephen. Tuanmu Zhou Hao juga sudah mati, kata Stephen. Apa? Aku meneleponnya beberapa menit yang lalu, dan dia masih menjawab. Wang Stephen berkata dengan bersemangat. Dia terbunuh hanya beberapa menit setelah kamu menutup telepon. Kali ini, masalahnya sangat serius. Kamu harus kembali ke ibu kota kekaisaran bersamaku. Jika tidak, jika kamu tetap di sini, kamu mungkin akan dibunuh juga. Lin, kata Stephen. Oke. Wang Stephen mengangguk. Setelah itu, Stephen terbang ke ibu kota kekaisaran bersama Wang Stephen. Setelah lebih dari 1 jam, Stephen kembali ke ibu kota kekaisaran. Hari sudah pagi. Stephen mengatur Wang Stephen di tempat yang cukup aman, dan kemudian segera bergegas ke markas Dragon Clan. Pada saat ini, markas Dragon Clan terang benderang. Fakta bahwa faksi Kongtong dimusnahkan telah menyebar di markas klan naga, dan semua staf klan naga telah menerima pemberitahuan lembur yang mendesak dan bergegas kembali ke markas. Stephen datang ke markas dan langsung menemui Zhao Tuntian. Saat ini, Zhao Tuntian sedang mendengarkan laporan investigasi awal dari bawahannya di komando tertinggi. Ketika Stephen tiba, bawahannya baru saja selesai melapor. Melihat Stephen muncul, Zhao Tuntian langsung meminta Stephen untuk memindahkan kursi. Stephen duduk dan bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu yang berguna? Petik 2. Belum. Penyelidikan masalah ini sangat sulit. Sekte Kongtong terletak di daerah pegunungan. Tidak ada kamera di sekte tersebut. Mereka yang memasuki gunung ada juga sangat sedikit kamera di jalan, jadi kami tidak mengambil gambar penyerang. Adapun ibu kota kekaisaran, kami memeriksa hotel tempat Zhou Hao menginap dan pengawasan di daerah sekitarnya, dan tidak menemukan jejak para penyerang kemampuan anti pengintaian lawan Kiang sangat kuat. Saat ini kami telah berkoordinasi dengan polisi untuk menyelidiki pembunuhan Zhou Hao di ibu kota kekaisaran, dan pakar investigasi kriminal polisi senior juga telah berada di tempat kejadian. Untuk menyelidiki, Zhao Tuntian secara singkat menjelaskan apa yang telah dia pelajari. Kejadian ini terjadi selama pertemuan, dan berdampak besar pada pertemuan tersebut, kata Xiao Chentian di samping. Itu benar. Stephen mengangguk dan berkata, 10 sekte besar berkumpul di markas besar klan naga untuk membahas tata kelola bersama seni bela diri, tetapi sekte Kongtong musnah dalam semalam. Ini merupakan pukulan telak bagi klan naga, wajah
Ini adalah pukulan yang sangat serius bagi prestise klan naga dalam seni bela diri. Jika kasus ini terus berlarut-larut, dampaknya pada klan naga akan menjadi semakin besar. Petik 2. Bab 2970. Ini bukan yang paling kami khawatirkan sekarang. Zhao Tuntian mengerutkan kening dan berkata, yang kami khawatirkan adalah apakah penyerang akan melakukan tindakan lanjutan lainnya di masa mendatang. Kami telah menyelidiki lintasan pengembangan Kongtong faksi dalam beberapa tahun terakhir. Faksi Kongtong selalu relatif damai di daerah setempat, dan tidak ada gesekan dengan kekuatan organisasi lokal manapun. Dalam seni bela diri, faksi Kongtong juga relatif rendah hati, dan jarang melakukan kejahatan kepada orang lain. Bahkan jika ada beberapa musuh, mereka tidak memiliki kemampuan untuk kehilangan Kongtong. Oleh karena itu, kami menduga bahwa pembunuhnya tidak menghancurkan faksi Kongtong karena permusuhan pribadi, mungkin karena faksi Kongtong datang ke pertemuan kami. Jika karena ini, maka saya pikir tidak hanya faksi Kongtong, tetapi sekte lain juga dapat menghadapi situasi yang sama. Mendengar kata-kata Zhao Tuntian, wajah Stephen menjadi sangat serius. Itu tidak mungkin. Stephen mengangguk. Saya telah meminta sekte lain untuk waspada untuk menghindari situasi yang sama seperti sekte Kongtong. Selain itu, kekuatan klan naga di berbagai daerah juga telah membantu berbagai sekte untuk menyebarkan pertahanan mereka. Kami akan mengirim mereka ke angkatan bersenjata klan naga dalam semalam. Senjata berteknologi tinggi yang ditujukan untuk prajurit telah memasuki berbagai sekte. Dengan cara ini, kekuatan pertahanan setiap sekte akan meningkat secara substansial, tetapi masih ada satu sekte yang perlu lebih diperhatikan. Sekte ini adalah Wudang Fraksi. Kekuatan fraksi Wudang sangat lemah, bahkan dengan bantuan pertahanan klan naga, begitu Anda bertemu dengan mereka yang memusnahkan fraksi Kongtong, mungkin mereka hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Kata Zhao Tuntian dengan serius. Saya akan mengirim orang dari faksi Wudang untuk membantu pertahanan, dan saya akan bekerja sama dengan klan naga setempat. Jangan khawatir, kata Stephen. Ya. Zhao Tuntian mengangguk, lalu memandang orang-orang di sekitar dan berkata, semuanya, keadaan darurat ini akan menjadi ujian besar bagi klan naga kita. Ini bertepatan dengan pertemuan yang begitu penting. Jika kita menangkapnya pelakunya di belakang layar sesegera mungkin, prestise klan naga akan anjlok, dan makna pertemuan kita akan sangat berkurang. Jadi semua departemen fungsional harus mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menyelesaikan kasus ini, dan berusaha keras untuk menangkap pelakunya. Di belakang layar sebelum pertemuan berakhir. Ya, semua orang setuju serempak. Sudah jam 4 pagi ketika Stephen meninggalkan markas Dragon Clan. Ibu kota kekaisaran di awal musim dingin saat ini sudah sangat dingin, dan suhunya telah mencapai sekitar 0 derajat. Stephen sarapan sederhana di pinggir jalan, lalu pergi ke Hotel Li Feifan. Apa? Faksi Kongtong telah dihancurkan. Li Feifan tercengang saat mendengar kabar dari Stephen bahwa faksi Kongtong telah dihancurkan. Yah. Masalah ini akan diumumkan setelah fajar, kata Stephen. Ini mengerikan. Faksi Kongtong adalah salah satu dari 10 sekte teratas, dan masih berperingkat tinggi. Itu musnah dalam satu malam. Ini, betapa menakutkannya pembunuh ini, Li Feifan berkata dengan bersemangat. Walaupun golongan Kongtong berperingkat tinggi, kekuatannya sendiri tidak tinggi. Golongan Kongtong, seperti Wudang, memiliki status yang sangat penting dalam seni bela diri. Hal ini didasarkan pada pengendapan sejarah. Dari segi kekuatannya sendiri, Kongtong faksi Pai hanya di level 20 teratas, tetapi meskipun demikian, sangat sulit untuk membunuh mereka, jadi pembunuhnya cukup menakutkan, kata Stephen. Mengapa kamu ingin menghancurkan sekolahnya? Sekolah Kongtong memiliki reputasi yang baik, tanya Li Feifan dengan curiga. Tidak jelas apa motif pihak lain. Kami menduga itu mungkin terkait dengan pertemuan ini, jadi semua sekte besar yang berpartisipasi dalam pertemuan ini mungkin menghadapi serangan serupa.
Untuk mencegah terjadinya pemusnahan, klan naga telah sudah sekelompok elit dikirim untuk membawa senjata berat berteknologi tinggi ke berbagai sekte, dan akan sangat sulit bagi pihak lain untuk menghancurkan sekte lain, kata Stephen. Lalu bagaimana kalau kita memotong aliran air? Apakah ada yang mengaturnya? Li Feifan bertanya dengan penuh semangat. Klan naga mengatur 13 negara adidaya untuk melindungi aliran air, dan juga mengatur senjata dengan nilai total lebih dari 3 miliar di sekitar aliran air, kata Stephen. Tidak apa-apa. Li Feifan mengangguk. Selain itu, saya juga mengatur tim tempur 8 orang untuk pergi ke kota Sanfo untuk melindungi aliran air yang terputus. Nyonya dan yang lainnya akan baik-baik saja, kata Stephen. Jika kamu tega, kamu akan tahu nasibmu, kata Li Feifan dengan emosional. Sama-sama, sudah hampir waktunya, ayo pergi ke markas Dragon Clan, kata Stephen. Baik, sesampainya di markas Dragon Clan, Stephen bertemu dengan mereka yang mengadakan pertemuan kemarin. Tidak seperti suasana santai kemarin, hari ini dia jelas merasakan depresi. Ekspresi semua orang serius, sepertinya mereka semua tahu apa yang terjadi pada faksi Kong Tong. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.